Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah izinkan saya dapat sharing di majelis Ta'limul Quran Bunda-bunda salehah yang dirahmati Allah, insyaallah. Hari ini kajian ini bertemakan bagaimana kesinambungan energi yang Allah hamparkan di muka bumi dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh secara fitrah bagi umat manusia. Pagi ini saya ingin mengajak bunda-bunda semuanya, jikalau kita sedang duduk tafakur pagi ini, seraya mengerjakan ibadah sholat duha, memandang ke matahari, Masya Allah, cahaya matahari tersebut terhampar sampai ke muka bumi. Namun tahukah kita bahwa energi cahaya matahari itu ditangkap seberkas cahayanya oleh dedaunan di muka bumi? Di sanalah terjadi proses fotosintesis di mana dedaunan memasak makanannya dan hasil dari memasak makanannya mengeluarkan oksigen yang dihirup oleh umat manusia di muka bumi. Sehingga kalau kita bernafas, kita mengedepankan akal dan iman. Betapa bersyukurnya kita Allah masih sempatkan tumbuh-tumbuhan ini untuk terus berlangsung di muka bumi. Karena dengan wasilah perantara sinar matahari yang dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Jikalau Bunda pernah mendengar suatu kalimat yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki paru-paru dunia, yaitu Kalimantan, benar adanya bahwa hutan-hutan lindung tersebut dengan rimbunnya dedaunan menghasilkan oksigen yang berlimpah sehingga manusia di negeri ini masih dapat bernafas. Untuk perkara nafas, bayangkan untuk perkara makanan, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan pokok dari hewan-hewan ternak. Jadi sapi, kambing, ayam, semuanya makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah yang disinari matahari langsung. Inilah fitrahnya, rantai makanan yang Allah hamparkan dengan perantaraan energi matahari yang bersinar ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian energi dari tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hewan ternak dan hewan ternak dimakan oleh manusia. Namun ada kalanya manusia alfa dari memandang alam, mentafakuri alam, apa yang Allah hamparkan. Manusia lebih banyak makan makanan yang diolah, sehingga energi yang bersumber dari sumber energi di muka bumi itu matahari tidak dapat masuk ke dalam tubuh seorang manusia. Sehingga terjadi penurunan sumber energi dalam setiap sel tubuh kita. Terjadilah kegagalan sel untuk tumbuh dan berkembang, dan dikenallah penyakit degeneratif. Demikian juga air hujan. Air hujan Allah turunkan dari langit. Sesungguhnya air semuanya bersumber dari langit. Allah simpan dalam tanah dan dihisap oleh akar-akar tanaman. Bayangkan, sebuah pohon kelapa yang dahsyat bisa mengandung air dalam buahnya, padahal jarak antara tanah sampai buahnya bisa puluhan meter tingginya. Dan manusia pun jarang untuk menikmati bagaimana sumber-sumber alam ini secara orisinil. Semuanya diolah menjadi makanan-makanan yang diolah sedemikian rupa, ditambahkan makanan-makanan yang penuh dengan pengawet, pelembut, pewarna, sampai dikasih penambah rasa, bahkan makanan-makanan menambah sintetis agar dapat bertahan lama. Inilah ketidakfitrahan yang terjadi di muka bumi karena ketidakberlangsungan sustainable energy dari rantai-rantai makanan yang fitrah di muka bumi. Baik, dari mana kita memulainya? Jikalau kita saat ini sedang mengkonsumsi buah-buahan, simpan sebagian bijinya Bunda, tanamlah ia. Karena dengan menanam sebuah biji, kita akan memberlangsungkan kesinambungan energi untuk anak cucu keturunan kita kelak. Jangan sampai kita malah bangga menggunakan produk-produk yang tidak berbiji. Karena jika demikian, bagaimana mungkin kita dapat membuat terjadi kesinambungan energi sampai dengan generasi berikutnya? Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dari etimologi kalimat khalifah bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai pewaris. Sudahkah kita siap mewarisi hal-hal baik di muka bumi untuk anak cucu kita? Apakah kita hanya sebagai seorang yang konsumtif saja?
Kajian kali ini adalah bagaimana saya ingin sharing bagaimana hal-hal yang ada di sekeliling kita menjadi tempat kita untuk tafakur diri, tadabbur alam, untuk semakin mengokohkan iman dan ketauhidan kita. Karena kita banyak jatuh sakit karena kita jarang berpikir dengan akal dan iman, sehingga kita mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya sesuatu yang instan. Kalaupun ada makanan instan, fabrikan, kemasan, kalaupun ingin dikonsumsi, pertimbangkan baik-baik apa manfaatnya untuk tubuh kita. Saat ini, selain pola makan, juga pola aktivitas. Bagaimana sinar matahari ditangkap oleh seberkas bintik di bola mata kita. Di sanalah ada suprachiasma nuclei. Ketika cahaya itu ditangkap akan mengaktifkan 3 sistem hormon, sistem syaraf dan sistem daya tahan tubuh. Di tengah pandemi sekarang, ada baiknya kita melakukan penjemuran diri untuk menangkap seberkas cahaya matahari agar sistem syaraf, sistem kekebalan tubuh dan sistem hormon tubuh kita diaktifkan dengan optimal. Jangan ada lagi setelah subuh, saat duha, terlewatkan begitu saja. Karena kita akan menyia-nyiakan manfaat dari keberlangsungan energi yang tidak sampai kepada tubuh kita. Saya sebagai seorang dokter praktisi kesehatan ingin membuat penguatan kepada pasien-pasien saya, sahabat-sahabat saya, bahwa sehat itu sangat mudah, dimulai dari kesadaran diri sendiri. Saya hanya bisa menjadi fasilitator, membuat edukasi kepada masyarakat, kepada umat, namun yang melakukan implementasi adalah tubuh yang punya sendiri. Untuk itulah kajian-kajian yang bersifat untuk mencerahkan atau mengubah mindset-mindset ke arah kefitrahan perlu dilakukan. Selain itu, Allah menciptakan tubuh kita dihuni oleh banyak bakteri-bakteri baik. Jadi kalau kita terlahir dari seorang ibu kita sudah dibekali hampir 10 kali lipat bakteri baik dalam tubuh kita sebagai garda terdepan penjaga sistem kekebalan tubuh. Sehingga dalam Islam dikenal tahnik, dikenal ASI. Sampai dalam Al-Quran Allah memfirmankan bahwa seorang ibu menyusukan anaknya sampai 2 tahun. Ternyata dengan melalui ASI, selain memberikan makanan yang bergizi tinggi, kita mentransfer bakteri-bakteri dari tubuh seorang ibu kepada bayinya. Dan itu menambah kekonsentrasian dari bakteri-bakteri baik sebagai sistem daya tahan tubuh, garda terdepan dari setiap insan. Kalau saat ini fenomena menyusui sudah berkurang, ini terjadi karena apa? Kurangnya semangat, kurangnya azam bahwa melalui ASI, bahwa ASI lah yang mengandung nutrisi terbaik, yang mengandung karbohidrat terbaik, yang mengandung protein terbaik, asam amino terbaik, dan lemak terbaik. Allah yang membuat itu secara sunnatullah. Sementara susu formula yang membuat adalah fabrikan, yang membuat adalah industrialisasi. Kalau kita bandingkan secara akal kita, mana yang lebih sempurna? Pasti ciptaan Allah jauh lebih sempurna. Jadi marilah kita membuat tubuh kita seimbang dan harmoni. Ketika sudah mulai pagi, bangunlah, lalu hiruplah udara pada pagi hari. Karena di pagi hari setelah subuh menjelang syuruk, ketika kita menghirup udara pagi, maka ada suatu zat nitrit oksida yang akan masuk ke tubuh kita dan melunakkan seluruh pembuluh darah tubuh kita dan mencegah kita menderita penyakit hipertensi di kemudian hari. Kemudian Rasulullah sudah menyabdakan bahwa tidurlah kalian di siang hari yang disebut kailullah. Dan ternyata benarlah ketika sedang di tengah hari ada hormon adrenalin yang sedang puncak-puncaknya meningkat. Di saat itulah tubuh butuh istirahat. Masya Allah, sangat sempurna uswatun hasanah kita kalaulah kita sebagai manusia yang beriman dan berakal mampu tafakur diri dan mampu mengimani apa yang menjadi sunnah yang sudah menjadi tauladan terbaik untuk umat manusia. Berikutnya bacaan Quran. Bagaimana pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menghasilkan gelombang alfa dan theta yang dapat membuat suatu gelombang otak menghasilkan hormon-hormon ketenangan, baik itu hormon endorfin, hormon oksitosin, hormon dopamin, yang membuat semua sistem tubuh menjadi relaksasi dan menurunkan semua zat-zat peradangan dalam tubuh. Masya Allah. Kalau sudah begini, benarlah
ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimin illa khusara. Jadi Allah menurunkan Quran sebagai syifa, sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Namun bagi orang-orang yang tidak beriman hanya mendapat kerugian. Sesungguhnya kita setelah berislam haruslah kita menjadi seorang mukmin yang beriman. Dengan demikian kita menjadi manusia terbaik, manusia ihsan yang melakukan segala sesuatunya karena perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang Allah karena Allah semata. Inilah hal-hal yang perlu kita ingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam kesabaran. Karena dengan demikian kita akan mengupayakan kesehatan secara hakiki, baik kesehatan kolbu maupun kesehatan jasad. Untuk itulah dalam kajian kali ini saya ingin sharing tentang hal-hal yang menjadi rutinitas sehari-hari kita yang kadang kita lupa. Hal-hal yang kita bisa lakukan, misalnya berpuasa. Puasa sunnah. Saat ini begitu di dunia barat mengedengungkan bahwa intermittent fasting sebagai terapi terbaik terhadap penyakit kronis apapun jenisnya. Diketahui bahwa Rasulullah bersabda, jadikan saum sebagai junnah. Junnah adalah perisai. Kalau kita mengetahui gunanya perisai adalah sebagai tameng, sebagai penghalau dari segala sesuatu yang membahayakan. Jadi barang siapa yang rutin berpuasa, maka dia sudah menjadi tameng bagi penyakit-penyakit yang akan menjangkiti dirinya. Belum lagi kita melakukan puasa Ayyamul Bid, di mana setiap tanggal bulan Hijriyah, tanggal 13, 14, 15, kita istiqomah menjalankan puasa Ayyamul Bid. Tahukah kita Ayyamul Bid bermakna adalah bulan putih, bulan purnama. Di saat bulan purnama terjadi gaya gravitasi yang sangat berat, yang sangat besar, sehingga semua menjadi jatuh ke bumi, dan semua yang ada di tubuh kita yang bersifat racun tidak fitrah akan mudah dikeluarkan ke dalam bumi. Inilah yang kemudian kita lanjutkan dengan kita mendetoksifikasinya dengan anjuran Rasulullah, penyembuhan ada 3, lakukan hijama, minum madu dan kai, namun aku melarang umatku melakukan kai. Nah, di sini kita lakukan hijama di tanggal-tanggal sunnah, yaitu tanggal 17 atau 19 atau 21. Dengan didahului puasa Ayyamul Bid, kemudian dilakukanlah hijama atau berbekam, insya Allah proses pengeluaran dari zat-zat tidak vital di tubuh kita berjalan secara sempurna. Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau kita sudah begini, nikmat mana lagi yang tidak didustakan? Begitu sempurnanya Al-Quran, begitu sempurnanya uswatun hasanah kita Rasulullah SAW. Kenapa kita harus menyelisih dengan ilmu-ilmu yang berasal dari olah pikir manusia yang penuh keterbatasan? Bukalah Quran, bacalah Quran, telusurilah huruf-hurufnya, kata-kata firman dari Allah yang selain mengandung arti juga berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Ketika malam menjelang, ketika cahaya matahari sudah tidak ada lagi, maka terjadilah waktu gelap yang dapat ditangkap oleh mata kita. Waktu gelap ini memicu ternyata adalah hormon melatonin, dan hormon ini memicu terjadinya regenerasi tumbuhnya sel-sel baru yang sehat. Sehingga benarlah sabda Rasulullah ketika tidur setelah Isya, matikanlah lampu, padamkanlah lampu. Disinilah makna bagaimana lampu berkontribusi terhadap keluarnya hormon-hormon pertumbuhan. Jadi untuk itu bunda-bunda soleha ketika malam hari nanti padamkan lampu saat tidur. Dan puncak-puncak hormon pertumbuhan dan hormon perbaikan sel ini adalah pukul 12 sampai pukul 3 dini hari. Di sanalah manusia diharapkan dapat tidur nyenyak. Jadi manusia-manusia yang masih bergadang, melakukan perbuatan sia-sia di luar rumah pada tengah malam dan dini hari, sungguhlah ia sangat merugi dan sel-sel tubuhnya mengalami penuaan secara dini. Puncaknya setelah pukul 3 dini hari, bangunlah, di mana Allah juga Rasulullah bersabda bahwa tegakkanlah qiyamul lail, salat tahajud di sepertiga terakhir malam, karena di sanalah Allah akan turun di langit dunia untuk mengabulkan apa-apa yang menjadi permohonan dari doa setiap hamba-hamba yang bertakwa. Jadi di sini ketika hormon melatonin itu sudah turun, kita diharapkan dapat bangun. Disinilah kita sudah mulai mengaktifkan hormon-hormon untuk mengaktifasi kelenjar-kelenjar
termasuk adrenal, agar tubuh pada waktu matahari telah bersinar siap melakukan aktivitas. Nah, kalau di sini setiap orang masih tidur, maka ia tidak akan dapat mendapat suatu stimulus tubuhnya semangat melakukan aktivitas di pagi hari. Belum lagi kita mendapat limpahan rahmat dari Allah dan juga doa dari Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah mendoakan umatnya di setiap pagi hari. Jadi hidup dengan menjamin keberlangsungan energi, hidup dengan tahu kapan tidur dan kapan bangun, hidup dengan menjamin ketenangan hati dengan membaca Quran gitu. Insya Allah akan menjadi suatu upaya-upaya penyataan yang fitrah. Jadi jangan lagi kalau kita sekarang takut kena sinar matahari, berjemurlah. Apalagi saat ini ketika wabah pandemi corona terjadi, ternyata ada ketidakefektivitasan dari bakteri, virus dan bakteri untuk berkembang biak ketika sinar matahari bersinar terang. Jadi berjemurlah. Sebagaimana sholat awabin, kapan dilakukan? Itu sholat duha. Itu ketika anak unta sedang duduk berdiri dari tempat duduknya. Artinya di sanalah saat sinar matahari yang dengan panjang gelombang terbaik yang harus memapar tubuh seorang manusia. Jadi dengan kita paham juga tentang puasa, istiqomahlah dengan berpuasa, bukan untuk sehat, namun untuk takwa kepada Allah. Bukankah kalau sudah takwa, Allah akan memudahkan kita untuk diijabah segala doa dan munajat kita. Di sini saya sebagai dokter bukan ingin membuat bunda-bunda semuanya untuk menjadi sehat, tapi ingin membuat bunda-bunda semuanya semakin jatuh cinta kepada Allah. Dengan kuatnya akidah, dengan kuatnya tauhid, maka segala yang menjadi perintah, segala yang menjadi tuntunan dari Rasulullah akan menjadi kebutuhan kita, bukan hanya menjadi kewajiban semata. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan bagi kami untuk dapat mentadaburi ciptaan alam-Mu ya Allah, dan juga dapat mentafakuri diri sendiri. Karena dengan begini dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 53, maka kita akan mengetahui bahwa Al-Quran itu benar, dan kita tidak akan lagi menyanggah kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri. Bunda-bunda semuanya, jangan lupakan juga pola makan yang thayyib ya. Jadi yang halal itu Al-Baqarah 168. Allah berfirman, makanlah yang halal lagi baik yang berasal dari bumi. Utamakan makanan-makanan seperti ini di rumah tangga setiap keluarga muslim. Ketahanan sebuah negeri adalah dimulai dari pilar-pilar ketahanan keluarga-keluarga muslim di negeri ini juga. Dan ketahanan keluarga-keluarga muslim ini adalah kokoh jika guru-guru dalam setiap rumah itu juga kokoh. Gurunya adalah madrasatul ula, adalah ibu. Kita sebagai wanita, sebagai ibu adalah guru bagi pemula dari anak-anak kita. Jadi kalau kita sudah faham dengan ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu kesehatan yang berlandaskan dari sumber Quran dan Sunnah, insya Allah kita mampu menjaga diri sendiri, mampu menyiapkan rumah tangga kita, mampu menyiapkan dapur untuk suami kita, anak-anak kita, makanan-makanan terbaik yang halal, thayyib dan berasal dari bumi untuk keberlangsungan energi sel tubuh. Kelak ketika Allah sudah menunjukkan kuasanya, ketika matahari tidak bersinar, sebagaimana Rasulullah tidak akan bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Selagi matahari masih bersinar, manfaatkanlah dua nikmat yang selalu dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jangan sampai kita terlambat sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat, karena saat itulah sudah tidak ada lagi kesinambungan kehidupan di muka bumi. Jadi di sini kita sangatlah bagi manusia sangat merugi dalam Quran surat Al-Asr. Jadi wal asri, demi masa, innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang selalu mengerjakan amal kebajikan dan mengingati kebaikan dan kesabaran. Salah satu wasilahnya adalah memberikan kajian-kajian online walaupun keterbatasan secara physical distancing, namun tidak menutup kemungkinan kita untuk berbagi ilmu-ilmu yang semakin mengingatkan ketaatan dan juga kesabaran, insya Allah. Jadi Bunda, jika saat ini sedang konsumsi makanan yang berbiji, misalnya buah pepaya, simpan sebagian bijinya, tanamlah di pekarangan rumah.
untuk kala kita melangsungkan berlangsungan energi yang Allah hamparkan dari sinar matahari dan ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan. Insya Allah Bunda, kita sebagai manusia yang berakal, ulul albab, adalah manusia yang selalu menautkan apa yang Allah ciptakan di muka bumi, baik ketika sedang duduk, berdiri, dan berbaring. Dengan begini kita akan menjadi manusia yang berakal, di mana manusia dilebihkan daripada makhluk ciptaan Allah adalah akalnya yang lebih sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.